Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'du. Hadirin sekalian para santri yang saya cintai, hidup di dunia itu hanya sekali dan tidak berlaku sistem her. Artinya tidak bisa diulang yang kedua kali. Orang kalau sudah mati maka dia harus pindah alam dari dunia menuju akhirat. Kalau sudah di akhirat tidak bisa kembali lagi ke dunia. Seperti mana seorang bayi yang pindah dari alam rahim ke alam dunia, sudah di alam dunia tidak mungkin dikembalikan lagi ke alam rahim. Maka untuk itu hidup yang sekali ini adalah ujian bagi manusia. Apakah manusia sungguh-sungguh dalam menjalani hidup atau tidak? Salah satu fungsi hidup adalah ibadah. Ini merupakan moto yang paling luar biasa hebatnya. Karena hidup sekali, kalau hidup itu sendiri bukan merupakan ibadah, maka berarti di luar ibadah. Di luar ibadah mungkin bisa dimaknai pemenuhan hawa nafsu, pemenuhan setan dan sebagainya ya. Tapi kalau hidup itu ibadah, maka setiap detiknya merupakan ibadah. Bagaimana hidup itu menjadi ibadah? Setiap detiknya merupakan ibadah bila kita setiap saat, setiap detiknya itu kita mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi setiap detik itu sebenarnya ada zikir dan doanya. Coba mulai kita bangun tidur, kita mau keluar rumah, itu sudah ada doanya ya. Masya Allah. Bismillahi amantu billah, Bismillahi tasomtu billah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Barusan kita keluar dari rumah sudah kita sandang doanya. Apalagi kita dalam perjalanan ke masjid ini, setiap derap langkah kaki kita dihitung sebagai sebuah pahala ya, dan derapan langkah kaki yang lain menggugurkan dosa, kemudian melipatkan kebaikan. Begitu masuk ke dalam masjid, kita sudah berdoa lagi ya. Dalam derapan langkah kaki kita menuju masjid, di setiap jalan itu doa, dipenuhi doa. Jalannya mendatar, alhamdulillah. Jalannya naik, Allahu Akbar. Jalannya turun, subhanallah. Jalannya berkelok-kelok, la haula wala quwata illa billah. Jadi enggak pernah diam dari doa. Sampai di masjid kita angkat kaki kanan sambil berdoa, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Masya Allah, ampuni, Allah mengampuni dosa, mensusurkan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di masjid itu kesempatan beramal yang sangat banyak. Nanti keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Luar biasa kan? Jadi kita tidak pernah sepi dari doa. Dan ad-du'a'u kata Nabi muhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi kalau gitu setiap detik sebenarnya ibadah ya kan. Kita mau pergi
masuk ke kendaraan kita, ya baru duduk, maka kita doa lagi, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Baru jegong nanti di starter doa lagi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Jadi apa artinya? Hidup itu ibadah sebenarnya. Banyak sekali setiap saat, setiap detiknya itu kita bisa meraih pahala, meraih ganjaran. Umur panjang itu ya mengumpulkan kebaikan yang banyak. Makanya sumpah dalam wal asri, ya Allah itu sendiri bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Mengapa rugi? Yaitu tadi ketika diberi kesempatan beribadah lengah. Makanya di sini ada illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman mengamalkan amal soleh, setiap saat bisa beramal soleh gitu ya. Nasihat menasihati kepada kebajikan, sabar, selalu berada di dalamnya. Ini sebenarnya kunci manusia itu diberikan peluang untuk meraih kebaikan yang sangat banyak. Cuman kita manusia seringkali kita itu lupa dengan pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Waktu sama presiden ya 24 jam, tukang pacul 24 jam, santri 24 jam, dosen 24 jam, semua sama waktunya. Tapi supaya nanti akhirnya itu perolehannya bisa beda-beda karena memanfaatkan waktu menjadi sangat penting ya. Coba kalau kita habis waktunya buat mainan ya, luar biasa nanti ya Allah ngajuknya orang itu ternyata diisi dengan hal yang sia-sia ya. Padahal ciri orang mukmin itu ya adalah salah satu yang disebut dalam surat Al-Mu'minun itu ya, adalah orang-orang yang anil lahwi mu'ridun. Orang mukmin itu alladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang mukmin adalah orang yang terhadap perkara yang sia-sia, lahwi ya, mu'ridun, dia menghindari. Kenapa kita masih suka perkara yang sia-sia itu loh. Jadi kalau kita sering melakukan perkara yang sia-sia berarti kan kemukminan kita diragukan kan gitu ya. Loh, kenapa kemukminan bisa diragukan? Karena masih melakukan perkara yang sia-sia, yang harusnya bisa disulap menjadi pahala besar ya. Wah, itu hilang begitu rupa. Itulah sebabnya Allah bersumpah demi waktu, karena waktu itu sangat luar biasa. Ya bagi orang yang Masya Allah kita di rumah tahfidz ya, sebenarnya ini mulai dari kayak tadi ya, setiap perjalanan, bahkan nanti kalau sudah di perjalanan ya, mulut dermimil ngapalin Quran kan tadi ya, sudah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun, dan seterusnya itu enggak menang mulutnya dermemel mengingat ya, mengingat Al-Quran supaya tidak lupa, dermemel di jalan ya. Masya Allah, nikmat sekali kan sebenarnya ya, luar biasa nikmatnya. Setiap saat Allah memberikan kenikmatan ya. Tapi seringkali kita menggunakan kesempatan, menemukan waktu bukan untuk perkara yang bermanfaat, bahkan perkara yang sia-sia. Lebih dahsyat lagi ya, banyak yang menggunakan waktu bahkan buat perkara-perkara dosa, menghibah,
fitnah, adu domba, dan seterusnya. Ya Allah, hidup kita hidup yang harusnya dinikmati malah hidup menjadi sarana untuk menghancurkan diri kita. Ya Allah ya Rob, ampunilah dosa kami. Makanya selalulah kita berdoa. Dahsyatnya doa luar biasa loh. Kita orang jadi baik, jadi mungkin bisa jadi doanya orang lain. Doanya pengemis sana ketika kita kasih 500 perak, dia mendoakan, Mas, semoga diberi sehat ya, diterima amale, itu mungkin bisa jadi kan. Tapi kadang-kadang kita juga menyepelekan sedekah ya. Orang yang memerlukan minta kepada kita cuekin. Padahal itu peluang mendoakan kita loh ya. Ya ini contoh ya, kita sebenarnya diberi peluang potensi yang luar biasa oleh Allah, tapi kadang-kadang kita tidak bisa membaca peluang. Padahal ini peluang besar. Ya kita nggak bisa membaca, ya bagaimana kita dapat menyulap dengan amal kan. Oleh karena itu saya mengajak pada para santri rumah tahfidz Baitul Syakil Quran semuanya, mari kita bangkit, kita sulap waktu ini menjadi ibadah. Hidup adalah ibadah. Gitu ya. Ada orang Islam hidup adalah uang, ya kan? Time is money. Itu ada santri dulu di sini ditanya, coba apa waktu? Kamu time is money, Pak. Innalillahi. Sehingga Pak tiap hari mikirnya uang, bahan tai dok. Ya. Hidup ibadah. Bagaimana kita sulap setiap waktunya menjadi pahala. Itu ya. Yang lain-lain nanti Allah pasti mendatangkan. Orang nandur padi, rumput pasti tumbuh. Kalau orang sengaja nandur rumput, padi gak mungkin tumbuh ya. Ya terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan saya. Ya Allah ampuni dosa kami. Mari kita tutup bersama dengan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.